Hal apa yang membuat hubungan itu sulit untuk dipertahankan? Nah, biasanya ini karena kita punya lukanya masing-masing. Setiap kita pas lagi membina sebuah hubungan, masing-masing punya trauma masa lalu terkait dengan dari keluarga ataupun dari hal-hal yang lainnya. Dan beban ini seringkali kita bawa ke dalam sebuah hubungan. Nah, jadi sebenarnya kalau orang bilang, ya dicobain dulu, tes dulu, nanti kalau nggak cocok, baru deh bubaran. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak banget yang gampang bubarnya. Akhirnya tingkat perceraian sangat tinggi, perpisahannya juga sangat luar biasa. Dan banyak sekali yang dikit-dikit nggak cocok terus langsung ditinggal. Nah, kenapa bisa terjadi ketidakcocokan? Bukan karena semata-mata manusianya yang memang error aja, tapi juga karena ada luka bawah sadar yang ikut campur dalam setiap hubungan. Nah, seringkali misalkan kita gampang marah ke trigger. Nah, itu adalah luka bawah sadar. Terus kita juga misalkan uring-uringan, itu juga luka bawah sadar. Gampang sedih, itu juga luka bawah sadar. Terus misalnya susah untuk tertib, ya gak males-malesan atau semacamnya, itu juga luka bawah sadar. Ada segala macam banyak hal yang nyangkut di bawah sadar kita yang bisa menghambat kita ketika mau memulai sebuah hubungan. Apalagi kalau sudah pernah terluka, biasanya akan sulit untuk membina hubungan yang baru karena kita punya ketakutannya sendiri. Akhirnya jadi paranoid, selalu banyak kecurigaannya. Wah, nanti gimana nih, nanti gimana. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mengganggu dalam hubungan rumah tangganya seseorang. Sebelum rumah tangga tentu dalam hubungan relationship ya awalnya. Nah, jadi bicara tentang hal seperti ini, yang pertama kita perlu lakukan adalah healing duluan, baru relationship kemudian. Banyak orang yang sibuk relationship dulu baru sambil dihilingin. Nah, itu bisa juga, dan itu yang paling bagus kalau udah kejeblos dalam sebuah hubungan. Tapi kalau belum, healing dulu aja baru mulai relationshipnya. Jangan kita relationship dulu baru healing, itu akan capek ngobatinnya karena sambil berantem misalkan real time gitu ya. Tapi kalau misalkan kita masih lagi sendirian, belum punya pasangan, healing dulu aja, nanti relationshipnya urusan belakangan, pasti akan lebih enak, lebih nyaman. Dan kalau kamu healing, ini yang paling penting, kamu akan ngundangin orang-orang yang sama kayak kamu. Jadi kalau kamu bermasalah, yang kamu undang orang bermasalah. Tapi kalau misalkan kamunya udah heal, kamunya udah completely heal, bukan healing-healingan jalan-jalan gitu ya, atau healing ala-ala gitu yang kayak kekinian, healing bentar besok kumat lagi, enggak. Tapi heal beneran, ya yang kamu dimana kamu bisa benar-benar clear dari beban mental kamu bisa mulai hidup kamu yang baru. Dan ketika mulai hidup yang baru, ketemu juga dengan orang-orang yang baru yang memang bagus, yang satu frekuensi sama kamu. Karena energi kita akan meng-attract orang-orang yang serupa. Kalau banyak ya belajar tentang LOA atau segala macam, saya pernah bahas tentang inversion. Ketika kita punya beban emosi dalam bawah sadar kita yang gak enak terkait dengan apa yang kita inginkan, kita seringkali justru mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ketemu pasangannya selalu yang zong melulu. Kok dijahatin lagi, kok tukang bohong lagi. Karena emang kita yang narik sendiri. Karena apa? Energi bawah sadarnya match. Tapi kalau diberesin kosong, ya kita akan masuk dalam keadaan tenang, happy, nggak ada beban mentalnya. Energinya tuh akan lain sekali. Anda akan inviting orang yang lebih baik. Ya, nggak berarti Anda nggak bisa ketemu orang yang brengsek, bisa juga. Radar Anda jangan sampai konslet juga. Nanti, oh ya saya percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik, semuanya yang terbaik. Akhirnya radarnya mati. Ada orang jahat datang dianggap juga yang terbaik. Ini dikirim Tuhan, belum tentu, ya kan? Bisa jadi orang yang seperti itu memanfaatkan kesempatan di saat kita jadi orang baik. Orang banyak yang kayak nyari keuntungan sama kita, dikeretin lah apa segala macam. Nah, terus kita nggak enak nolak misalnya, itu juga beban mental juga. Jadi banyak hal yang kita perlu untuk bahas. Saya mungkin nggak bisa bahas semuanya di sini, jadi please datang aja ke acara kelas. Ya, ini kebetulan saya lagi diajak sama kelascinta.com kemarin, Coach K ngajakin, Coach Rio bantu dong ya biar healing dulu, nanti baru urusan relationship kemudian. Nah, jadi abis diberesin nih, nanti bisa untuk sama Coach K itu ada banyak banget tips-tips yang berharga yang bisa bikin kamu jadi lebih asik lagi ketika membina sebuah hubungan. Nah, tapi sebelum memulai semuanya, saya bantu untuk heal dulu. Ya, saya juga nggak tahu dalam kelas ini akan bantu Anda sampai segimana gitu, bisa bantu untuk bisa lebih santai dan asiknya. Tapi ya minimal dicoba dulu, daripada nggak pernah coba sama sekali, Anda nggak pernah tes buat healing beneran. Ya, healingnya jalan-jalan ala-ala, yang sebentar lagi balik lagi, kumat lagi, balik lagi, dan and so on gitu loh. Jadi mendingan cobain dulu, belajar gimana sih caranya struktur bawah sadar kita, gimana cara beresin beban emosinya. Siapa tahu ya kan kebantu, siapa tahu. Saya juga nggak janjiin apa-apa, bisa jadi Anda pulang juga nggak dapat apa-apa. Tapi minimal kalau Anda udah pernah coba,
minimal Anda udah ngerti. Siapa tahu ini benar-benar bermanfaat. Siapa tahu ini benar-benar jawaban dari doa-doa Anda. Seperti jawaban dari saya sendiri dan juga klien-klien saya sebelumnya. Well, actually saya juga bukan yang terbaik dalam hal ini, tapi saya coba memberikan yang terbaik yang saya bisa kasih kepada Anda. Dari semua sari-sari ilmu yang saya pelajari selama ini, ya mungkin sebagian kecil akan saya bagikan di sana. Karena ilmu saya terlalu banyak untuk dibagikan dalam satu ruang yang pendek gitu ya. Tapi semoga ini bisa jadi intisari yang bisa ngebantu Anda untuk just heal gitu. Jadi udah bosen lah, capek kan ngundangin orang-orang yang gak tepat melulu. Mau sampai kapan? Mau ngulang terus kayak gitu kan capek. Ya kan? Siapa tahu ini bisa jadi jalan keluar. Siapa tahu.